Izinkan saya memberi sedikit pantun untuk membuka acara ini. Terbang tinggi di burung dara, ditemani burung tempur. Salam sejahtera pembuka bicara. Selamat datang Bapak Ibu semua. Sebelum kita melaksanakan kegiatan MBT hari ini, ada acara bersama dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam mengikuti pembukaan atau peresmian program MGMP Guru Babel, Guru Berbagi dan Belajar. Ada sebagian kecil yang berhalangan hadir. Jadi untuk keseluruhannya itu lebih dari 50 orang jumlah guru bahasa Indonesianya, itu dari SMP negeri, swasta maupun dari MTS. Nah, sebelumnya kan kita hanya melakukan kegiatan MGMP tapi tidak terjadwal, dan yang YouTuber ada Pak. Kemudian iya itu yang lagi moto kan gitu, tapi diam-diam ya. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan membagikan pengalamannya. Mudah-mudahan program yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan yang kita rencanakan, kemudian bisa berdampak atau bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kadip, sekaligus minta izin Pak nanti untuk membuka kegiatan kami ini Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu. Masih tetap semangat ya. Hari ini bersama-sama. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkumpul kembali setelah sekian lama mungkin kita beberapa berjumpa dan bertemu kembali dalam kegiatan tatap muka secara penuh ya. Biasanya kita aplikasi secara kemudian juga saya ingin menyampaikan permohonan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Beliau memang pada kesempatan ini sudah hadir, cuma jadwalnya bapakan dengan jadwal sidang dia pada hari ini ada sidang pada dua ini patut berada waktu beliau tidak dapat hadir. Mudah-mudahan nanti tidak ada berjalan dengan baik. Yang terhormat Ibu Kasih selaku Ketua DPRD Indonesia, selaku Guru Bahasa Indonesia, juga DPRD dan FSD juga di wilayah Kabupaten Makassar. Pembagian tahun depan dari tadi polisi dan upaya pendidikan pada hari ini. Yang pertama-tama kami dapat disebut pada suara yang mereka karena alamatnya kita dapat berkumpul, dan ini juga awalnya kami sudah dimulai pada Ibu untuk melakukan kegiatan kembali bersama untuk kita sepakati bersama bahwa metode pembelajaran saat ini ataupun dari komunitas saat ini memang banyak sekali berubah. Jadi tidak menutup kemungkinan dari kita bersama-sama sejawat atau seprofesi ini juga menjadi salah satu sumber ilmu. Nah, kalau kita melihat pola pembelajaran guru sebelum-sebelumnya, itu memang lebih banyak pada metode atau artinya pada program pendidikan itu memang metode yang hari ini Bapak lagi gunakan, yaitu berbagi, belajar berbagi gitu. Karena juga di portal CPKC juga ada guru berbagi ya. Jadi memang sekarang diarahkan seperti ini. Ada yang cocok dengan tidak yang kondisi lingkungan kita. Tapi kalau yang pertama kita guru di mata tengah sudah mendorong kepada guru kita yang pada memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sudah lulus di Pelajaran untuk kita angkat ke dalam pengawas mata pelajaran. Kalau selama ini kan pengawas mata pendidikan, jadi memang baru kepada kepala sekolahnya
meskipun tidak semua guru yang tempat itu mengikuti oleh kepala sekolah dan diawasi oleh kepala sekolah. Tapi ke depan kita dalam waktu dekat, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, beberapa di antaranya akan diangkat turun di pengawas sekolah, dan kita cukup perhatian kepada mata pelajaran yang terhubung dengan AKM, terutama literasi. Ilmunya juga dibagi, di sharing di komunitas kita dengan sesama guru. Ada di sini yang hadir yang berangkat berapa orang? Sebelumnya saya ingin memberitahukan sedikit bahwa di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen teater gitu ya. Kebetulan ketika kuliah saya pernah aktif di kegiatan mahasiswa bidang teater di Universitas Sriwijaya. Materi ini juga pernah saya bawakan ketika memberikan workshop tentang dasar-dasar teater di kampus saya dulu. Pertama tentang manajemen teater. Program kegiatan dibagi kedua pihak birokrat kampus dan juga pihak luar. Pihak luar itu bisa dengan kesalahan. Jadi nanti di pertengahan jalan kalau ada hal-hal yang ibu sudah tahu ataupun ada hal yang salah bisa dikoreksi ataupun bisa berikan masukan. Insya Allah kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah mengenai proses pembelajaran, yang kedua mengenai visa nanti yang akan kami bagikan, yang kami dapat belajar dari Diknas, kemudian P4 Bahasa dan Kemenag, begitu insya Allah nanti. Nah, di satu konsepkan kemarin ketika kami berkesempatan hadir di Kemendikbudristek, yaitu khususnya ke P4 Bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MGMP karena telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi tentang apa yang akan kami bagikan pada hari ini. Selanjutnya yaitu tentang peta konsep pembelajaran kurikulum. Dan tadi telah dijelaskan oleh Pak Siti bagaimana kurikulum 2013 tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Bahwa ketika kita hanya berpaku kepada kurikuler dengan struktur kurikulum yang sangat terbatas dan jam pelajaran yang sangat terbatas, itu kita tidak bisa mengeksplor potensi siswa yang memiliki potensi lebih dalam bidang pembelajaran bahasa Indonesia. Sehingga kami guru-guru mata pelajaran bahasa Indonesia di MTS Al-Muhajirin khususnya, atau lebih umumnya di Yayasan Pendidikan Islam Pontren Al-Muhajirin, mengadakan ataupun menggagas sebuah ekstrakurikuler yang dinamakan dengan Sekolah Literasi Al-Muhajirin sebagai wadah tindak lanjut para pelajar yang memiliki potensi lebih dalam hal entah itu public speaking ataupun tulis menulis, itu bisa dikembangkan. Nah, di dalam Sekolah Literasi Al-Muhajirin ada 3 literasi yang kami kembangkan. Yang pertama adalah literasi bahasa dan sastra, yang kedua literasi digital, dan yang ketiga adalah literasi kepemimpinan. Literasi bahasa dan sastra, ketika kita berbicara mengenai literasi bahasa, maka kita mengembangkan 4 keterampilan berbahasa yang telah kita pahami bersama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian untuk literasi digital itu lebih kepada penguasaan siswa kepada media.
dan juga membaca kritis siswa terhadap media, karena kita pahami bersama bahwa masalah yang sekarang terjadi di siswa itu adalah siswa sering termakan kepada berita hoax atau berita bohong, apalagi ketika misalnya berita itu tidak ditabayunkan ataupun tidak dicek and recheck. Nah, itu adalah kekurangannya, adalah kekurangan siswa yang lemah terhadap literasi digital. Sehingga selain literasi bahasa dan literasi sastra, kami juga di MTS Al-Muhajirin mengembangkan sekolah literasi kepada literasi digital. Dan yang terakhir adalah literasi kepemimpinan. Ini yang sangat menjadi hal fundamental di MTS Al-Muhajirin karena berbasis agama, sehingga kepemimpinan itu menjadi hal tambah bagi siswa di MTS Al-Muhajirin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter itu adalah kunci utama bagaimana siswa mengembangkan potensinya. Nah, karakter itu nanti ditempa di dalam literasi kepemimpinan. Kemudian itu tadi apa Pak? Nah, literasi kepemimpinan kita bisa adopsi Bapak Ibu. Yang literasi bahasa dan sastra, ya, saya salut sama beliau. Tawa, lagi bujang, no? Itu bujang lah tuh, Egi. Ya, kerja tetap baik, udah. Ya, terus kalau kita diberi tugas tambahan disuruh ini, pastilah kita ada gak duit leteh kan, misalnya gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Sidik. Pertanyaan saya, di dalam kurikulum sekolah MTS Muhajirin, bagaimana peran bahasa di dalam sana, terutama berapa jam, kemudian pembagian jamnya bagaimana, terus asesmennya bagaimana, terus ekskulnya bagaimana Pak? Mungkin itu ya teman-teman boleh kita adopsi nih dari MTS Muhajirin. Silakan Pak. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi yang pertama, apa peran bahasa Indonesia dalam kurikulumnya begitu ya? Ya. Sebetulnya begini, kalau di dalam pembagian jam itu masih menurut kurikulum 2013, di mana kita per minggu itu kalau SMP kan 6 jam, kemudian 1 jamnya 45 menit. Mungkin kalau 2020 kemarin kan ada kurikulum yang darurat itu 40 boleh SMP. 40 ya? SMA ya 45. Oh iya, 40. Tapi kemarin kan yang kalau pas corona itu kan kita pakainya kurikulum darurat ya kalau nggak salah. Jadi itu kan kita dipotong jadi 3